Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejatinya menjadi tempat untuk kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sebagai umat Muslim, kita diwajibkan untuk selalu senantiasa memakmurkan masjid dengan menghidupkan aktivitas atau kegiatan keagamaan seperti sholat, mengaji, zakat, serta bersedekah. Pada kesempatan kali ini, Petualang Masjid akan mengunjungi 3 masjid agung yang berada di Provinsi Banten. Nah, masjid pertama yang akan kita kunjungi adalah Masjid Agung Ar-Rahman yang terletak di Pandeglang. Yuk, mari kita lihat bersama keindahan dari Masjid Agung Ar-Rahman Pandeglang ini. Sobat Petualang Masjid, bagi Anda yang sedang berkunjung ke pusat kota Pandeglang dan mencari masjid untuk beribadah, tak jauh dari alun-alun Pandeglang terdapat Masjid Agung Ar-Rahman. Masjid ini memiliki luas tanah 2.282 meter persegi dengan luas bangunan 2.180 meter persegi. Nah, masjid yang dapat menampung sekitar 1.000 jamaah ini berdiri di atas tanah wakaf dari Raden Adipati Arya Natadiningrat atau Raden Alia atau Dalem Cilik dan berdiri sejak tahun 1870 loh sobat. Nah, Masjid Agung Ar-Rahman dan megah dan indah ini terletak di pusat kota yang cukup bersih dan sangat sejuk. Karena berada di kaki Gunung Karang dengan cuaca Pandeglang yang dikenal lebih adem dari daerah sekitar. Tak heran jika masjid ini selalu sejuk, walaupun cuaca panas, tapi kita tetap berasa nyaman saat berada di dalam masjid itu. Nah, Sobat Petualang Masjid, dari pelang yang terpasang, masjid ini dilabeli Masjid Ramah Anak oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Posisi masjid ini juga cukup strategis dan mudah ditemukan oleh Sobat Petualang Masjid semua. Jika sedang berada di kota Pandeglang, posisinya dekat dengan alun-alun Pandeglang namun terhalang oleh satu gedung. Jadi, tidak langsung terlihat dari alun-alun Pandeglang ya sobat. Salah satu ikon Pandeglang ini juga dekat dengan beberapa instansi pemerintahan loh sobat. Nah, di antaranya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pandeglang, Kantor Kapolres Kabupaten Pandeglang, dan Kodim Kabupaten Pandeglang. Masjid kebanggaan warga Pandeglang ini buka 24 jam loh sobat. Maka dari itu, tidak sedikit para wisatawan yang singgah untuk melaksanakan sholat dan beristirahat. Arsitektur masjidnya begitu tertata apik. Ornamen-ornamennya merupakan perpaduan beberapa unsur budaya, yakni perpaduan gaya Hindu Jawa, Cina, dan Eropa. Hal ini menandakan sifat dan sikap masyarakat Pandeglang yang terbuka dan bertoleransi tinggi. Masjid Agung Ar-Rahman juga menjadi tujuan utama bagi warga sekitar untuk menunaikan ibadah wajib dan sunnah di bulan Ramadan, seperti buka puasa bersama, sholat tarawih, zikir bersama loh sobat. Selain itu, masjid di Kabupaten Pandeglang ini juga kita dapat menyalurkan sumbangan, sedekah, kurban, serta zakat warga Kabupaten Pandeglang. Masjid Agung Ar-Rahman dengan perawatannya lebih terjaga sehingga masjid yang bercat warna krem ini selalu tampak indah, bersih, dan rapi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pandeglang terkenal juga sebagai kota yang sejuk, kita akan merasa lebih sejuk lagi jika berada di dalam Masjid Agung tersebut sobat. Dengan airnya yang bersumber dari mata air Gunung Karang. Kabupaten Pandeglang sebagai kota santri memang sudah selayaknya memiliki masjid yang agung. Seperti masjid yang berada di jantung kota Pandeglang ini, tepatnya berada di sebelah barat alun-alun Pandeglang. Tentu saja menjadi tempat yang cukup strategis sebagai tempat beribadah bagi warga Pandeglang. Selain itu, Sobat Petualang Masjid semua, Masjid Agung Ar-Rahman Pandeglang ini juga mempunyai kegiatan pengajian rutin setiap hari Sabtu subuh dengan disertai live streaming via YouTube.
agar para kaum hawa atau warga-warga yang belum bisa mengikuti kajian langsung bisa melihat dan mendengarkan dari YouTube channel DKM Ar-Rahman Pandeglang. Pada saat bulan Ramadan juga di Masjid Agung Ar-Rahman Pandeglang ini tersedia pesantren kilat yang membahas tentang ilmu-ilmu keagamaan Islam seperti pengenalan fahmil Quran dan syarhil Quran, peran dan fungsi ulama dalam pembinaan kalangan generasi muda, kajian fikih seputar puasa dan ibadah di bulan Ramadan, seni membaca Al-Quran, dan masih banyak lainnya. Sobat Petualang Masjid, masjid kedua yang kita kunjungi ialah Masjid Raya Al-Bantani. Masjid Raya Al-Bantani ini merupakan salah satu masjid yang megah di Provinsi Banten yang terletak di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten atau biasa disebut dengan KP3B. Alamatnya di Kabupaten Curug, Kota Serang. Masjid Raya Al-Bantani ini dibangun selama kurun waktu 3 tahun, dari tahun 2008 hingga 2010, dan diresmikan bertepatan dengan ulang tahun Provinsi Banten, yakni ulang tahun yang ke-10 pada tanggal 4 Oktober 2010. Sekretaris Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM Masjid Raya Al-Bantani ini mengatakan pembangunan Masjid Raya Al-Bantani ini dianggarkan pada 2007 pada masa pemerintahan Gubernur Banten yakni Ratu Atut Khosyah. Kemudian mulai dibangun pada 2008 dan rampung hingga diresmikan pada 2010. Oleh karena itu, dalam penamaan Masjid Raya saat itu banyak nama yang diusulkan oleh para tokoh ulama, kiai, dan masyarakat seperti Al-A'la, At-Taqwa, dan lainnya. Tetapi disepakati oleh elemen masyarakat Banten, tokoh-tokoh Islam, pimpinan daerah, dan lainnya dengan mengambil nama Al-Bantani. Al-Bantani sendiri berasal dari nama salah satu ulama besar Banten yang sangat terkenal hingga ke penjuru negeri, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani. Proses pembangunan fisik masjid bukan tanpa tantangan. Selain tingkat kesulitan yang cukup tinggi dan membutuhkan bangunan pun harus digeser. Hal ini terjadi karena penduduk setempat melarang menebang satu pohon besar di lingkungan masjid. Dari luar, masjid tampak menggabungkan gaya khas arsitektur Turki dan lokal Banten. Gaya Turki dapat dilihat pada penggunaan 4 menara di setiap sudut yang menyatu dengan bangunan utama itu sendiri. Bentuk ini mengingatkan pada bentuk Masjid Sultan Ahmed di Istanbul. Adapun bagian atap menggunakan kombinasi gaya Nusantara yang diwakili oleh atap limas tumpang 3 serta gaya Arab dengan keberadaan kubah di ujung atap. Model atap masjid ini seperti yang terdapat di Masjid Agung Jawa Tengah. Di dalam akan terasa sangat lapang karena tidak menggunakan tiang penyangga. Kalaupun ada ruang yang tertutup oleh lantai atas, hanya sekitar 1/5 dari luas ruang keseluruhan. Plafon masjid pun yang sengaja dibiarkan polos dengan menampilkan rangka besi penyangga. Atap beratur mengerucut ke atas semakin menambah kesan artistik. Seni ukir kayu jati mengkombinasikan kaligrafi huruf Arab dan motif khas Jawa mendominasi dinding depan, mulai dari ornamen hias di dinding, figura, mihrab, hingga mimbar. Masjid juga dilengkapi fasilitas penunjang dalam rangka aksesibilitas penyandang cacat. Beberapa bagian lantai, bangunan, dan pintu masuk yang dibangun dengan tujuan tersebut diberi ciri khas. Mengingat hasil akhir keseluruhan bangunan tampak nyaris sempurna, banyak yang tidak menyangka jika masjid ini dibangun dengan proses pembangunan fisik yang relatif cepat.
sebuah mahakarya teknis yang menciptakan detail keindahan dalam balutan religiulitas. Setelah mengetahui sejarah, ciri khas, serta kegiatan di Masjid Agung Ar-Rahman Pandeglang dan Masjid Raya Al-Bantani, masjid terakhir yang kami kunjungi adalah Masjid Agung Ats-Tsawroh, Kota Serang. Oke, Sobat Petualang Masjid semua, Masjid Agung Ats-Tsawroh Kota Serang dulunya disebut sebagai Masjid Pegantungan yang dibangun pada masa pemerintahan Bupati Raden Tumenggung Basudin Condronegoro pada tahun 1870 hingga 1888. Raden Tumenggung Basudin Condronegoro sendiri merupakan Bupati Pandeglang pada kala itu. Beliau mewakafkan tanahnya seluas 26.510 meter persegi untuk pembangunan masjid. Nah, Masjid Agung Ats-Tsawroh Kota Serang ini memiliki 3 atap tumpang yang didesain hampir sama dengan masjid-masjid lain di daerah Banten. Sebagaimana tradisi bangunan masjid di Pulau Jawa, bentuk ruang dengan konsep pendopo terbuka, khas rumah joglo banget loh petualang masjid semua. Konsep terbuka ini membuat masjid berkesan ramah dan bersahaja. Konsep limasan bertumpang 3 secara filosofis mengandung arti iman, Islam, dan ihsan. Masya Allah, indah sekali bukan Sobat Petualang Masjid semua? Keindahan ruang dibentuk oleh tiang penyangga yang membentuk kolom-kolom. Terdapat 16 tiang, 4 diantaranya merupakan tiang utama penyangga limasan tertinggi loh Sobat. Dalam tradisi Jawa, keempat tiang tersebut merupakan soko guru. Di seluruh pangkal tiang terdapat bentuk labu yang merupakan simbol kesuburan daerah Banten. Di bagian depan, mihrab dihiasi lukisan kaligrafi dan aksen geometris khas Islam dengan warna yang cenderung cerah. Di sisi mihrab terdapat mimbar dengan atap yang dipengaruhi gaya Cina loh Sobat. For your information Sobat Petualang Masjid semua, jadi pada awalnya masjid dibangun tanpa menara loh dan telah mengalami beberapa kali renovasi. Pada tahun 1930, Bapak Tubagus Nurdin menata masjid seperti Masjid Kesultanan Banten, tetapi tanpa menara. Kemudian pada tahun 1956, Bapak Aif Usman, Bapak Kiai Haji Sohari dan kawan-kawan menyempurnakan bangunan masjid dengan mendirikan menara. Hubungan Masyarakat DKM Masjid Agung Ats-Tsawroh yaitu Bapak Muhammad Ali Sakti menjelaskan bahwa pada tahun 1968 masa Bupati Letkol Haji Suwandi, beliau memberikan nama masjid dengan nama Masjid Agung Ats-Tsawroh yang artinya Masjid Perjuangan. Wah, Masya Allah, unik sekali bukan Sobat Petualang Masjid semua? Bagi Sobat Petualang Masjid yang sedang berada di daerah Kota Serang, bisa banget nih singgah di Masjid Agung Ats-Tsawroh Kota Serang yang terletak di Jalan Veteran nomor 43 Kota Serang, yang sekarang menjadi ibu kota Provinsi Banten. Dulunya, masjid ini terletak di sebelah barat alun-alun yang sekarang telah disatukan menjadi halaman masjid. Di sebelah barat masjid juga terdapat pemakaman orang-orang Islam. Masjid Agung Ats-Tsawroh berada di dalam komplek yang dilengkapi dengan gedung serbaguna Islamic Center loh Sobat. Kemudian, Sobat Petualang Masjid semua, kegiatan rutinitas yang dilakukan oleh pihak DKM atau Dewan Kesejahteraan Masjid pada Masjid Agung Ats-Tsawroh yaitu pertama, PHBI atau Peringatan Hari Besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj, Tahun Baru, dan lain-lain. Kedua, kegiatan Ramadan seperti buka bersama, sholat tarawih, dan lain-lain. Ketiga, diskusi dan kajian Islam bulanan. Keempat, pelayanan balai kesehatan. Kelima, pelayanan pendidikan Islam. Dan keenam, pembinaan remaja masjid. Masya Allah, begitu indah dan sangat tertata rapi bukan? Seluruh program kegiatan yang disusun oleh bagian DKM Masjid Agung Ats-Tsawroh Kota Serang ini. Teruntuk Sobat Petualang Masjid, ditunggu ya kedatangannya di Masjid Agung Ats-Tsawroh Kota Serang. See you!